Kita baru dikecewakan orang aja sudah dongkol. Nah, iya. Padahal pondasi utama untuk melatih pribadi kita adalah kesabaran. Kesabaran dasarnya juga kasih. Dan diremehkan orang, tidak mau, merasa terendahkan, akhirnya keluarnya ego, ya, keakuan. Nah, orang Jawa kalau menghadapi itu harus bisa lembah manah, rendah hati. Ibaratnya gini, mengalahlah sampai tak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu kan. Ya kan? Merendahlah sampai tak ada orang pun yang bisa merendahkan. Jadi sifatnya kita Semar kan sifatnya seperti itu. Nanti wong iki petewo dewi kan. Kita misalkan gini contohnya. Wah itu kamu apa? Misalkan kita dibanding-bandingkan sama orang ini, ya kan? Kita jangan meninggikan diri kita untuk mengimbanginya. Tapi dengan cara apa? Ngelulu misalnya ini. Misalnya aku direndahkan nih. Justru kalau ketika saya direndahkan, malah saya junjung dia. Wah, jenengan hebat, saya juga hanya orang biasa. Nah itu caranya seperti itu. Manakala kita berbicara itu, dia akan tunduk dengan sendirinya. Wah jenengan hebat, kok bisa begitu? Kalau aku sih orang biasa, nggak punya kelebihan apa-apa misalkan gitu kan. Jenengan hebat. Orang ketika disanjung gitu-gitu kan malah pekewo dewi. Cara menghadapinya seperti itu. Menang kan ngasorake, iya kan? Iya. Berarti intinya kunci untuk mengetahui dan menonton itu harus mengenal jati diri sendiri. Nah itu kuncinya itu tadi. 4 itu tadi dijalankan. Yang satu sifat ini kunci, yaitu hasilnya itu adalah kita bisa mulat sariro. Hukum cermin, hukum feedback. Makanya karma itu juga berjalannya seperti cermin. Manakala kita di hadapan cermin ini, kita kalau mengeluarkan cahaya biru, yang mantul juga warna biru. Kita mengeluarkan cahaya merah, yang mantul juga warna merah. Sama aja. Kalau kita memberikan yang kita pancarkan kesejukan, yang kita terima juga kesejukan. Begitu juga kita pancarkan buat orang lain. Jadi yang namanya kedamaian itu menjadi pribadi yang damai, itu pribadi yang sifatnya menyejukkan. Orang terus golek bener, golek anyel-anyelan, mencari kebenaran, menyalahkan yang lain sampai lupa menyalahkan diri kita sendiri. Nah itu loh. Mas, kita berbicara tentang perubahan peradaban kehidupan baru. Apakah sekarang ini Mas Binus sudah melihat tanda-tanda bahwa akan ada tanda-tanda yang bisa dilihat dengan kasat mata yang nanti akan untuk menyongsong era kehidupan yang baru itu? Kalau sekarang sudah tampak tanda-tanda itu? Tampaknya ya alam itu, perubahan alam itu yang bencana di mana itu kan tampak itu Mas. Berarti itu tanda satu. Tapi justru yang lebih banyak tampaknya tuh yang tidak kelihatan. Karena zaman sekarang itu orang percaya itu nek wis ketok moto ning ngarepe lagi percaya kan gitu. Kadang-kadang gini. Misalkan ya, saya tahu yang sifatnya yang non maya ini. Ya, ini misalkan secara non maya ini ada energi yang kekuatan ini akan menyebabkan nanti proses terjadinya suatu bencana besar nih. Kita sudah responsif pada getaran-getaran dan vibrasi alam, ya kan? Yang tidak bisa dilihat oleh mata lahir. Kemudian saya memberitahukan pada orang lain, misalkan, ya, orang itu tidak percaya. Jarine kuwi itu tidak ada rahasia, itu rahasia Tuhan, tidak ada yang mengetahui. Nah itu loh pikiran yang sempit seperti itu. Kadang
kita diberikan potensi atau yang namanya kelebihan pada Tuhan tidak dipakai kan gitu kadang. Nah, gunanya kita mengolah diri itu biar kita bisa merasakan kepekaan kita, merasakan getaran-getaran sesuatu yang akan terjadi. Dulu kita kan juga gitu. Jadi mau akan terjadi itu vibrasinya itu bisa dirasakan terlebih sebelum itu terjadi. Nek diarani wong Jawa ngerti sak durune winarah. Jadi ya Mas, ilmu sak durunge winarah. Tapi kadang-kadang kita yang tahu begini kita memberitahukan orang lain yang mungkin orang itu terlalu kaku ya dengan keyakinan kepercayaannya atau pribadi yang akhirnya membuat pribadinya juga ikut kaku kan. Karena sudah ajarannya dia menerapkan ajaran yang kaku, pribadinya ikut-ikut kaku. Akhirnya sampai-sampai kita memberikan masukan aja hal yang baik itu bisa menjadi pikiran yang negatif, tidak istilahnya diambil sisi positifnya. Ini kalau saya terima juga baik kok kan gitu, kalau dijalani toh juga baik, misalkan nggak terjadi juga akan bermanfaat kan nonton. Nek zaman saiki tidak menggunakan frekuensi itu untuk merasakan getaran-getaran kan kita menggunakan frekuensi, ya kan. Tingkat frekuensi itu yang namanya kepekaan indera kita kan menggunakan frekuensi itu tadi. Nah itu kita bisa merasakan itu. Tapi zaman sekarang wong nek rong ngerti ketok moto iki rong percaya lah, nek wis ketok moto lagi percaya ning percayane iki wis ora siap posisine kan gitu. Kondisi posisi sudah tidak siap ya toh. Aku gak percayane nek wis ngerti sudah tahu ada di depan mata, tapi kondisi di depan mata itu kita posisinya belum siap apa-apa. Coba bayangkan gimana itu terjadi kalau terjadi. Nah justru gunanya kita mengolah spiritual, mengolah intelektual itu biar kita bisa merasakan vibrasi alam semesta, karena kita bagian terkecil dari alam semesta itu juga. Nah kalau kita bisa memahami frekuensi dari vibrasi getaran vibrasi alam semesta ini, kita lebih bisa memahami sesuatu yang reflektivitas dari dalam diri kita agar bisa memahami kondisi alam semesta kan ngono. Tapi sekarang kan udah nggak dipakai budaya seperti itu kan ngono, hanya orang-orang tertentu tok kan. Dulu mayoritas seluruh kita gitu semua. Ya. Itu makanya zaman saya ini orang ketok moto gitu orang percaya kan gitu kan. Betul Mas, saya akan minta tanggapan pandangan Mas Dinos terkait dengan ini Mas, virus yang barunya Mas. Kalau kita melihat di media sosial, media massa tiap hari itu kan seolah-olah virus itu semakin, itu namanya perang dunia ya itu Mas, perang biologi kan. Sekarang balik lagi ke semula daring. Nah itu bagaimana Mas? Apakah memang itu ada kesengajaan dari dunia luar? Itu konspirasi Mas, konspirasi menurut saya. Lah kayak komputer wae apa diupdate kan gitu loh. Masuk virus update kan nggak jauh beda dengan HP kan. Terus ini Mas, terkait dengan virus, kalau kita kaitkan dengan perubahan peradaban zaman baru, apakah ini merupakan salah satu dari faktor penyebab nanti akan timbul peradaban baru? Yaitu karena perang dunia, yaitu perang halus. Jadi perang biologis. Kita akan berusaha dikendalikan oleh negara lain gitu. Dan kita harus jalan satu-satunya itu tadi Mas, kita lebih ada pendekatan dengan alam. Wis toh, ada virus apapun, kalau kita sudah bisa mencapai tingkat kesadaran yang tinggi dan pencapaian apa ya namanya kedekatan alam yang bagus, wis toh aman gitu. Betul Mas ya. Sekarang dulu kita alam itu lebih menyelamatkan orang yang bisa selaras dengan dirinya. Iya, sekarang gini aja loh Mas, kalau kita tarik sejarah leluhur kita zaman dahulu, karena seringnya bertemu bahkan menyatu dengan alam, kadang sakit aja kan nggak pernah.
Iya. Sakit aja obatnya pakai daun. Nah, Ya kan? dulu nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit gitu loh. Itu kan bukti nyata bahwa pentingnya kita menyatu dengan alam. Nah, seperti itu ya Mas. Ya itu kan ya dulu itu serba alami. Sekarang sudah diracuni dengan bahan kimia. Akhirnya apa? Kondisi fisik manusia zaman sekarang terkontaminasi oleh zat kimia yang akhirnya apa? Melemahkan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Makanya orang-orang sekarang jangka waktu umurnya tidak ada yang panjang karena terkontaminasi oleh hal yang sifatnya kimia. Di samping itu karena pengaruh keadaan duniawi, ilusi-ilusi keduniawian ini yang akhirnya mempengaruhi pola pikir manusia. Akhirnya ingin berharap, ingin itu karena apa? Dunia ini sudah yang namanya diiming-imingi yang sifatnya hedonisme itu tadi. Jadi mencari hal yang sifatnya kematerian itu untuk menghindari sifat-sifat yang menyakitkan. Menyakitkan itu nek kita ada di kondisi ekonomi rendah, akhirnya kita dihina orang, diri kita tidak mampu untuk ini itu akan kesulitan. Akhirnya terciptalah hedonisme. Itu adalah yang namanya sistem yang dibuat oleh negara yang bukan dari negara kita. Nah itu, dan kita kalau kita akan menuruti dengan gaya hidup seperti itu terus, ya nggak akan terjadi yang namanya perdamaian atau keadilan. Saya keadilan ini kan. Banyak orang susah sana. Yang sing seneng saya seneng, sing ora penak saya diindak-indak. Sing sugih saya sugih, sing melarat saya rekoso. Mesake kan gitu. Nah, itu yang sifatnya hedonisme. Karena pengaruh dari kapitalisme. Kapitalisme terbangun dari imperialisme. Akhirnya terjadilah individualisme dan konsumerisme. Iya kan? Akhirnya mengeluarkan produk-produk konsumerisme, itu tadi kita melakukan pembelian, ya kan? Meningkatkan gaya hidup, ya kan? Bahwa segala sifatnya kematerian itu akan menjadi sebuah peningkatan derajat di dalam diri kita, hidup kita di mata manusia, tapi bukan di mata Tuhan, kan menurut aku. Gitu, Mas.